guys, selamat datang di podcast perdananya UKM Korste dan UKM Spektrum Politeknik Tempo. Nah, ini tuh nama programnya adalah VOT, Voice of Tempowers. Jadi Voice of Tempowers ini tuh lebih tepatnya kayak obrolannya Tempowers kalau misalnya lagi di kantin, di kelas, atau di perpus kali ya. Nah, bersama gue, Olivia, mahasiswi semester 5 Produksi Media. Tapi gue nggak sendiri, jadi jangan takut. Gue ada partner gue di sini, ada Thorik dan Laila. Jadi halo Thorik, Laila. Halo Kak. Halo Alifa. Jadi kalian dari semester berapa nih? Kita nggak dikenalin. Oke, ini mau mandiri atau perlu dikenalin? Kita manja, tolong kenalin. Jadi guys, partner aku nih ada Laila. Dia mahasiswi semester 5 Produksi Media juga dan sekaligus ketua UKM Spektrum. Kali ini ada Thorik yang baru 2 minggu di Politeknik Tempo alias maba, mahasiswa baru. Tapi keren loh dia. Dia udah menguasai berbagai berita yang ada di tempo.co. Halo Thorik, gimana? Hari ini semangat kan? Halo, iya Kak, benar. Kayak mungkin ini dari tadi katanya Mbak Rahma bilang kalau lo tuh di kelas Mbak Rahma hari ini. Tadi baca berita apa? Hari ini. Ya, di pas-pas Mbak Rahma. Apaan ya? Ini jadi double deh, kasihan deh dia pagi Oh, iya. ditanyain, sekarang lagi tapping ditanyain Buku. juga. Tapi gue juga mau tahu sih lu baca berita apa? Buku. Buku apa? Soalnya yang disita. buku yang disita. Oh, ini topik juga menarik banget sih untuk kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, teman-teman di sini pasti nggak asing lagi sama SPBU Sel yang mengalami kekosongan BBM. Karena semua orang pasti menggunakan bahan bakar bensin. Gimana sih? Dari teman-teman nih, kalau misalkan dengar berita itu, sebenarnya teman-teman di sini, nih Laila, Thorik gitu, udah ngikutin berita ini tuh dari kapan sih? Ya, sebenarnya buat berita SPBU ini ya. Kemarin tuh sempat ngeliat di sosmed gitu. Iya. Dan sempat buka aplikasi berita dari Tempo juga. Dan ternyata ada isu terkait SPBU Sel. ini, bener SPBU Sel ini yang udah terbit di rubrik ekonominya tempo.co di tanggal 27 Agustus kemarin. Yang judulnya tuh Stok Shell dan BP kosong, Bahlil pastikan impor BBM naik 10%. Dan kelangkaan stok bahan bakar minyak jenis bensin di SPBU Shell. Jadi sebenarnya ini udah mau sebulan ya berarti beritanya. Iya. Iya bener. Seingat gue ya, kalau misalkan dari artikel tempo.co juga nih, kalau kelangkaan SPBU itu udah dari 25 Agustus. Tapi untuk pastinya di mana mungkin biar teman-teman nonton sampai akhir, gue spill untuk artikelnya di nanti-nanti ya guys. Jadi kita sekarang bahas dulu nih yang paling kelihatan di media sosial. Pasti Thorik sama Laila nggak mungkin nggak punya media sosial kan? Betul. Benar. Kalau dari gue ya, media sosial gue tuh isinya orang antri Pertamina tapi sel kosong. Yang lebih membagongkan, sel kan bahan bakar minyak, bensin, BBM, tapi tiba-tiba jadi FNB. Jadi SPBU Sel nih karena mengalami stok yang kosong di mana-mana, itu sekarang jadi jualan makanan dan minuman karyawannya. Nih pasti Tempowers nih ngikutin berita ini juga, karena pasti ada juga nih Tempowers yang menjadi salah satu pengguna Sel. Iya, bener banget. Kemarin tuh juga sempat ngeliat karena setelah ada BBM oplosan itu kan, Iya. Pertamax oplosan, itu kan udah mulai sepi tuh Iya. dari Pertamina. Dan saya juga salah satu orang yang akhirnya beralih ke Shell ini. Cuman dalam beberapa minggu terakhir, akhirnya setiap mau ngisi Shell tuh selalu kosong. Dan bener, di tanggal 18 kemarin itu ada arsip fotonya dari Tempo kalau pekerja SPBU Shell itu dia malah ngejual makanan dan minuman di depan SPBU-nya gitu. Ada tuh di beritanya gue jelasin kalau Shell itu lebih tepatnya ya kalau yang di Liput sama Tempo tuh yang ada di Sawah Baru, Ciputat, Tangsel. Karyawannya itu sampai buka bot loh keluar
kayak beneran mereka tuh jualan makanan, minuman, F&B di minimarketnya Shell itu sendiri, bukannya jualan bensin kan. Benar. Jadi kayak udah berubah banget dong ini. Iya. Masa tukang bensin jualan kopi, ya aneh banget ya. Tuh. Tapi gue penasaran deh, kan tadi Torik sempat mention kalau misalkan dia dari Pertamina, pelanggan Pertamina, tiba-tiba bensin oplosan, wah jegar tuh berita kan, tiba-tiba jadi pengguna Shell, perusahaan swasta. Terus udah pindah, udah berharap nemu yang lebih baik, gitu kan, kita pasti mau yang terbaik di hidup Betul. kita kan, walaupun cuman untuk motor Motor. atau mobil gitu. Gimana pas datang ke Shell mau isi bensin tapi yang ada malah makanan sama minuman? Itu jadi Torik beli juga atau jadi ya udahlah ke Pertamina lagi aja deh? Iya, jadi terpaksa ke Pertamina lagi sih. Dan apa ya? Jadi jujur bingung karena kayak buat rasa trust di saat itu kan, apalagi dengan kejadian yang sebelumnya gitu. Jujur bingung mau kemana lagi. Karena salah satu tinggal itu doang. Tapi ya semoga isu ini bisa cepat diatasi dengan baik. Nah, karena gue juga baca tuh di rubrik ekonominya Tempo.co yang judulnya Stok Shell dan BP kosong, Bahlil pastikan impor BBM sudah naik 10%. Ini tayangnya pas tanggal 27 Agustus. Nih, artikel Tempo ini bilang kalau kekosongan SPBU swasta itu udah terjadi dari 25 Agustus yang tadi gue mention di awal tuh. Nah, ini tuh ada dugaan dari Tempo.co juga yang nulis nih di 20 September kemarin yang judulnya ESDM buka peluang Shell, Vivo, dan BP AKR buka kilang minyak di Indonesia. Dugaan yang pertama, kalau ini dari versinya pemerintah. Kalau dari pemerintah itu bilang karena kuota impor mereka, SPBU swasta ini yang tadi, itu tuh udah habis. Tapi ada versi selanjutnya nih, dari versi perusahaan swastanya, Shell-nya sendiri yang bilang. Ini juga ada di video arsipnya Tempo.co yang tayang tanggal 17 September, judulnya tuh Shell Indonesia jelaskan dampak kekosongan BBM terhadap keberlangsungan bisnis. Kata Shell, itu tuh ada perubahan aturan yang tiba-tiba aja nih. Kalau misalkan sebelumnya setahun tuh sekali, nah tiba-tiba berubah jadi 6 bulan sekali. Ini perubahannya ini tuh terjadi di tanggal 26 Februari kemarin gitu. Makanya hampir semua SPBU swasta ini mengalami kelangkaan BBM gitu. Itu jadi bikin bingung banget ya. Iya, Apalagi Torik sebelum itu di Pertamina, tapi apa ya, kepercayaannya tuh dihilangkan karena masalah oplosan itu. Tadi, benar. Giliran pindah ke tempat lain malah dikosongin. Iya. Jadi kayaknya disuruh jalan kaki deh sama pemerintah ini. Bener. Kita harus support KRL kan. Tapi kalau jalan kaki juga kayaknya trotoar belum semendukung itu nggak sih? Kalau jalan kaki kita bisa bantu karyawan-karyawan Shell yang sekarang jualan kopi, Iya, jualan benar, makanan gitu. Tapi sedikit menarik sama tadi yang Kak Olive jelasin. Buat artikel yang Kak Olive bilang, itu sebenarnya gue juga sempat baca nih. Ada artikel rubrik ekonominya Tempo lagi di tanggal 20 September kemarin. Judulnya itu ESDM buka peluang Shell, Vivo, dan BP AKR bangun kilang minyak di Indonesia. Kalau kata Menteri ESDM, Pak Bahlil, tujuannya biar menjaga neraca komoditas migas jadi produksi domestik meningkat dari impor dan impor berkurang. Jadi mungkin kan katanya sekarang mau dibikin satu pintu ya? Iya. Ya kalau dari yang gue baca tuh jadinya intinya pemerintah ini maunya swasta belinya tuh lewat Pertamina dulu. aja. Gitu. Tapi Pertaminanya sendiri tidak bisa menjamin kualitas dari Iya. bensin itu sendiri. Jadi gimana ya kalau misalnya Shell lewat Pertamina, Shell-nya kerja 2 kali nggak sih? Iya. Dan itu malah jadi bikin sistem monopoli nggak sih? Karena kan nggak mungkin Shell beli impor bahan bakar dari luar, Iya, tapi terus lewat Pertamina dan dan Pertamina nih nggak ngambil untung tuh kayak nggak mungkin gitu. Nah ya bisa-bisa naik ke harga bensin Shell. Walaupun memang yang dibeli sama Pertamina ini bahan bakar mentahnya, jadi nanti tetap dari perusahaan swasta sendiri yang mengatur. Cuman kan tetap
ada perbedaan harga lah kalau dari pihak swastanya yang beli langsung gitu. Yang menarik nih kalau misalkan tadi Torik ya sempat bilang kalau misalkan gue yang bilang ya gimana nih? Nah pokoknya intinya tadi tuh kita udah sempat bahas kalau misalkan pemerintah maunya perusahaan swasta BBM tuh belinya lewat satu pintu Pertamina. Betul. Tapi pemerintah juga ngasih buat buat SPBU itu pilihan gitu. Karena Pertamina sendiri nih masih memiliki sisa kuota impor yang masih cukup banyak, sekitar 34%. Itu tuh kalau kiloliternya tuh ada 7,52 juta kiloliter, itu sebanyak. Kita tenggelam sih, nggak pernah sih tahu ya. Tapi masih aneh. Banyak. Tapi janggal nggak sih? Iya, Tapi iya. juga janggal. kosong ya. Iya. Iya, janggal. benar. Punya Swasta kuota sebanyak kosong. itu. Pertamina banyak. Nah, kalau kata Bapak Bahlil, mohon Maaf, Bapak. mohon maaf, kok kayak akrab banget ya, mohon maaf. Sohib, Kalau sohib kata kental. Menteri SDM kita, Bapak Bahlil itu stok yang tadi, yang 34% itu masih cukup kalau misalkan dialokasiin ke SPBU swasta sampai Desember nanti gitu. Tapi sebelum kesepakatan tadi Torik ya sempat bilang kalau misalkan nggak adil dong kalau misalkan harus beli bahan baku ke Pertamina. Iya. Nah sebelum kesepakatan itu gimana ya ngomongnya? Aduh, berat ini Kak. Enggak sih. Jadi ada artikel juga di Tempo yang bilang kalau misalkan Pak Bahlil itu sempat nawarin produk BBM yang udah siap pakai, yang tadi dibilang juga sempat dibilang itu, sampai akhirnya yang mau dijual, yang akan dibeli sama swasta ini bahan bakunya aja, mentahnya aja. Jadi nanti yang olah tuh tetap swastanya. Jadi kayak pas impor lah, tapi sekarang lewat Pertamina gitu. Nah, terus selain itu ya, ada lagi artikel yang gue baca nih dari Tempo juga, itu di 19 September tayangnya, judulnya tuh Menteri SDM minta Shell tak lakukan PHK imbas kekurangan stok BBM. Dan kalau dari judulnya, ada yang merasa gimana-gimana nggak sih? Benar. Gini, ada yang nyusahin tapi nggak mau. Iya. Gini ya. Jadi dari jatah impor kita dibatasin, terus dari pihak Pertamina juga nggak bisa membuktikan kredibilitas mereka. Setelah jatah impornya nih habis, mereka juga nggak mau nggak mau bertanggung jawab gitu loh. Ditahan-tahan Iya. PHK. Shell-nya, jadi Shell tuh menurut gue jadi bingung banget sih Bener. posisi dia nggak punya sesuatu yang bahan Buat jualan gaji utama karyawan dia gitu tuh ya? nggak ada, nggak dikasih atau sedikit banget atau bahkan nggak ada ya. Iya. Tapi nggak boleh PHK. Sedangkan si yang bilang ini tuh yang bikin itu terjadi gitu loh. Yang bikin bensin untuk Shell, bensin kuota impor dan segala macam yang nggak bisa sampai ke Shell itu Pak Bahlil sendiri. Jadi kayak Bapak maunya apa? Nah, bener, gue setuju sih sama opini Laila dan Torik. Emang Torik nih keren banget ya, Lai. Kita kayaknya pas baru 2 minggu di sini nggak bisa begitu ya. Kita diem ya. Nggak apa-apa, itu namanya proses. Nah, yang artikel yang tadi tuh, yang PHK, yang SD minta PHK, aduh ngomongnya belibet nih grogi. Jadi di artikel itu disebutin kalau misalkan Pak Bahlil juga bilang nggak menutup kemungkinan kalau misalkan perusahaan swasta bisa bangun kilang minyak di Indonesia. Ya tapi itu sih masih pilihan kedua ya. Yang pertamanya tetap harus beli lewat Pertamina. Dan nggak mudah juga ya untuk bangun itu. Maksudnya sekarang kan udah habis total. Terus kalau misalnya mau bangun dulu kan butuh waktu. Ada karyawan yang harus digaji, ada pelanggan yang meminta, yang nungguin. Jadi mau nggak mau emang sebenarnya cuma nyediain satu opsi menurut gua, tapi diada-adain aja di dua. Ya sebenarnya opsi satu-satunya itu ya lewat Pertamina itu sendiri. Ya mau nggak mau, suka nggak suka harus lewat Pertamina. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau menurut gue ya, karena kan juga Pertamina ngasihnya tuh mentahnya. Jadi kalau misalkan dari sisi pelanggan sih guys, jadi gue bisa tetap trust sama Shell karena yang ngolah balik lagi Shell gitu. Tapi yang agak disayangkan dari kalau sudut pandang menurut gua, kayak Pertamina jadi mereka nggak berusaha try buat ngebentuk
kredibilitas yang udah mereka lakuin gitu loh. Jadi bukannya mereka memperbaiki namanya, tapi mereka memaksa yang swasta ini masuk ke bawahnya mereka gitu. Yang agak disayangkan begitu. Yang mau nggak mau ya untuk saat ini harus nurut gitu loh. Iya, Kalau misalnya benar. mau tetap terus jualan. Iya. Kalau di kehidupan kita mungkin bahasanya gini kali ya, ada orang tua maksa anaknya kuliah, jurusannya nggak mau nggak mau anaknya harus selesain kuliahnya. Tapi ya ngejalaninnya suka nggak suka, mau nggak mau tapi wajib gitu kali ya. Ya jadi gimana ya, tapi ya harus jalan gitu. Untuk saat ini ya, kita nggak tahu kedepannya juga bakal gimana. Tapi yang terbaik untuk semua ya. Iya. Tapi Beda. Jangan dong, doanya nanti aja setelah selesai. Gimana Tarik? Maaf nih, kepotong nih kita. Tapi kalau sebenarnya Shell itu nggak dapat pasokan BBM juga, mereka rugi nggak sih? Kan maksudnya nggak cuman pelanggannya doang yang kecewa. Kayak contohnya gua gitu. Iya, lu kecewa banget. Kayak katanya lu semalam curhat ya, cuman karena Kecewa banget. Dan apa namanya, karena kan BBM penting banget ya buat kita kemana-mana gitu. Kita sehari-hari pasti pakai BBM gitu. Walaupun kita pakai transportasi umumnya juga pakai BBM. Transjakarta, ojol dan lain-lain gitu, Jaklingko. Nah itu bisa ngaruh juga, misalnya ini berkepanjangan gitu, terngaruh ke harga. Ini nggak sih kita kayak kendaraan umum yang pakai bensin. Sebenarnya ada opsi listrik juga sih, cuma kan tetap masih ada yang pakai bensin ini. Iya lah, pastinya BBM nih jadi udah kayak kebutuhan primer kali ya, biasanya sekarang sebutnya. Karena ya mau nggak mau dampak dari yang tadi juga kayak yang dialamin Tori juga nih, yang sebelumnya pengguna Shell tiba-tiba ke Pertamina. Gue ngeliat langsung lagi, gue tuh sebenarnya bukan gue sebenarnya pelanggannya Pertamina, gue selalu beli Pertamina gitu. Jadinya gue merasakan dampaknya juga nih, tapi bukan karena habis, lebih ke gue harus antre sekarang. Gue tuh biasanya beli Pertamax ya udah datang langsung pergi gitu kan. Kalau sekarang gue harus ikut antre, karena sebelumnya tuh yang antre cuman Pertalite, tapi sekarang Pertamax juga ikut antre. Itu salah satu dampak yang kerasa juga sih di gue. Iya benar-benar. Tapi yang gua salut sama Shell, maksudnya di tengah kelangkaan ini Shell masih mikirin nasib karyawannya gitu. Jadi mungkin salah satu cara biar karyawannya ini nggak mereka pecat dan mereka tetap bisa dapat pemasukan, iya, itu mungkin dengan cara tadi mereka jual makanan dan minuman tadi gitu. Dan kata Ingrid Siburian, Presiden Direktur and Managing Director Mobility Shell Indonesia, di arsip videonya Tempo.co 17 September lalu, judulnya itu Shell Indonesia jelaskan dampak kekosongan BBM terhadap keberlangsungan bisnis. Itu bentuk penyesuaian operasional mereka biar bisa meminimalisir jumlah karyawan yang dirumahkan. Jadi itu bener-bener dari mikirin banget. Bener, manajemen ini mikirin karyawannya banget gitu. Keren sih. Jadi dari jual BBM tiba-tiba jadi F&B, itu salah satu bentuk tanggung jawabnya Shell biar karyawannya nggak dirumahkan. Salut sih, applause sama semangat Shell. Hebat. Shell, kongres Shell. Nah ini juga luar biasa banget. Tadi kita bertiga sepakat salut sama Shell. Ya. Di balik isu bisnis dan regulasi ini, ada sisi kemanusiaan yang patut diapresiasi yang barusan kita lakuin nih. Dan kayaknya teman-teman Time Power juga pasti mengapresiasi itikat baiknya Shell ini. Terus kalau misalkan obrolan singkat kita sampai di sini aja gimana nih guys? Ya soalnya gue mau harus antri Pertamax juga deh sekarang nih. Kebetulan udah seru ya. Iya. Udah sore banget, udah jam pulang kantor juga kan. Waduh. Kebetulan Semangat. iya harus ngantri, rame banget ini pasti. Iya. Udah jalanan macet. Di situ cuma ada SPBU Shell. Bensin udah kedip-kedip. Tetap harus macet-macetan sampai jalan ke depan biar ketemu Pertamina. Gitulah guys. Bahasan kita seputar SPBU Shell yang mengalami kelangkaan stok BBM. Jadi gimana nih pendapat Time Powers tentang obrolan kita? Enggak sih, bukan obrolan kitanya yang dikasih pendapat, lebih ke isunya. Gimana
Dari kan tadi ada tuh kita ngejelasin dari dua sisi, dari pemerintah dan dari selnya sendiri. Itu gimana pendapat kalian? Komen ya. Nah, kalau misalkan teman-teman Tempowers juga ada isu-isu yang mau dibahas sama kita, atau mungkin kalian juga mau ngebahas di sini, itu boleh banget komen di bawah. Jadi ya itu kali ya, udah ya? Cukup. Mau udah? Kita buru-buru lo mau antri kan? Oh iya. Kita nggak perlu yapping lagi karena kita perlu antri. Kalau misalkan kereta nggak pakai bensin ya? Ayo naik kereta dong. Nanti kita mungkin ya opsi terakhir itu naik kereta, tapi kita antri dulu hari ini. Jadi itu aja guys. Sampai jumpa di Voice of Tempowers selanjutnya dengan topik-topik yang nggak kalah menarik pastinya. Gue Olivia. Gue Torik. Gue Laila. See you. Sampai jumpa.